Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana ya. Kali ini kita bakal bahas sedikit soal IHSG, terus setelah itu kita bahas referensi emiten tapi bukan ajakan membeli ya. Ini sudut pandang saya pribadi. Kita sekalian bakal belajar gimana cara saya menganalisa sebuah emiten, potensi kenaikan atau penurunannya. Yuk, di sini yang pertama kita bahas soal IHSG. Kemarin malam di grup saya bilang IHSG seenggaknya 2 candle ke depan. Setelah candle ini dia bakal menyamping dan ternyata hari ini prediksinya lumayan tepat. IHSG hari ini masih menyamping ya, masih sejajar, masih berada di kisaran sini. Nah, berarti hutang satu candle lagi. Berarti satu candle besok masih harus berada di area sini. Selebihnya ya terserah lah. Yang jelas menurut analisa saya seenggaknya 2 candle setelah ini dia masih menyamping. Oke. Yang bahaya itu kalau IHSG sampai breakdown line yang ada di sini, resisten sini nih. Kalau sampai tadi di breakdown ke bawah, oh itu udah parah. Penurunan bisa berlanjut seperti ini. Tapi hari ini menunjukkan arah-arah yang lumayan positif ya. Candle hari ini masih menyamping ya, ada kesempatan besok masih bergerak di sekitaran area sini lah. Nah, ini maaf ya kalau misalkan gambarnya kelihatannya berantakan. Tapi saya nggak bisa gambar ulang ini dari awal. Ini terlalu ribet. Kalau garis-garis ini saya gambar dari awal terlalu ribet. Waktu itu pernah saya gambar, kalian pernah lihat juga cara gambarnya. Nah, jadi ini merupakan bentuk dari bisa dikatakan line channel atau pola. Polanya seperti ini, pergerakan IHSG. Menurut sudut pandang saya. Jadi, di sini IHSG itu sebenarnya berkesempatan untuk menyamping dulu nih. Seenggaknya sampai sini. Harusnya, tapi ini belum tentu terjadi. Bisa aja di kisaran sini dia langsung breakout atau breakdown sebelum sampai titik yang saya tarik ini. Ini hanya gambaran kalau IHSG itu bisa saja breakout tinggi atau turun cukup dalam. Kurang lebih gambaran pantulannya seperti ini. Nah, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Seperti itu. Jadi kenapa saya berani kemarin mengatakan seenggaknya 2 candle lagi akan menyamping, karena saya lihat di sini masih ada space yang seenggaknya bakal dia isi gitu. Jadi di sini tuh dia punya 3 potensi. Hari ini tuh punya 3 potensi. Potensi yang pertama, dia lanjut naik. Dia langsung turun. Dan yang ketiga, minggir dulu. Seenggaknya dia bakal nyoba lagi buat breakout di area sini. Ketika dia tidak sanggup bertahan di level resistensi ini, dia bisa breakdown. Jadi setidaknya dia akan nyoba mencari tumpuan dulu di kisaran level resistensi ini guys. Itu sebabnya saya berani mengatakan seenggaknya 2 candle lagi dia bakal menyamping dulu. Dia bakal coba dulu cari tumpuan. Dari situ dia akan mencoba breakout atau breakdown. Ini space-nya masih lumayan panjang. Harusnya dia punya kesempatan beberapa kali lagi untuk menyamping. Jadi ya kita lihat aja nanti. Untuk sementara saya prediksi 2 candle dari setelah merah ini dia masih akan menyamping. Menyamping itu dalam artian masih bergerak di wilayah sini. Oke, untuk kelanjutannya kita bahas nanti. Nah, IHSG besok gimana bang? Coba kita lihat time frame 4 jam. Dari time frame 4 jam ini terlihat candlenya semi Marubozu. Ini bagus dong, padat. Tapi ini bukan Marubozu, kenapa? Karena di sini masih menyisakan sedikit ekor nih. Tapi ini lumayan bagus dari time frame 4 jamnya. Dari situ saya menentukan buat beli aja tadi WSKT. Karena saya melihat potensi dari candle ini. Tapi bukan berarti besok naik gila-gilaan ya.
Tapi dengan adanya candle ini kita bisa sedikit agak tenang, spekulasi buy, seenggaknya bisa copet-copet lah di sesi 1. Seperti itu. Kalau soal sesi 2 dibanting lagi, kita belum tahu. Yang jelas kalau kita lihat candlenya ini berpotensi buat copet-copet sesi 1. Seperti itu. Kita lihat 1 jam. Nah, kita lihat pola 1 jamnya. Pola 1 jamnya ini menarik. Dari candlenya menarik. Hijau makin sini makin atas. Seperti ini. Nah, bisa jadi membentuk pola cup ini dari time frame 1 jam. 1 jamnya seperti itu, guys. Terus kalau gagal ya seperti ini. Nah, time frame 1 jam. Kalau kita lihat dari stokastiknya, time frame 1 jamnya rounding nih. Stokastiknya masih potensi buat sesi 1. Itu untuk time frame 1 jam. Terus kita lihat time frame 1 menitnya. Saya tadi lihat time frame 1 menit. Nah, time frame 1 menitnya ini menarik. Bisa dikatakan cup and handle. Time frame 1 menit, cup and handle. Kita lihat seperti ini. Nah, seperti itu, guys. Ini merupakan pola cup and handle time frame 1 menitnya. Dari situ saya menentukan buat berani borong WSKT tadi di akhir-akhir. Karena melihat potensi dari time frame 1 menit. Tapi bukan berarti ini benar-benar bakal naik tinggi. Bisa aja ini cup and handle-nya gagal, malah breakdown lagi. Seperti itu. Kalau kita lihat dari stokastik, masih ada. Potensinya masih cukup bagus lah. Seenggaknya sesi 1 kita positif untuk IHSG. Tapi tidak ada jaminan kalau dia nggak bakal turun. Oke. Langsung kita ke emiten. Kita bahas WSKT ini nggak ada ajakan membeli. Tapi bentar, kita nge-pep dulu bentar. Untuk WSKT nih. WSKT ini masih kena sentimen SWF sebenarnya. SWF masih berpengaruh, guys. Masih berpengaruh ya. Nah, kita lihat dari WSKT seperti ini. Oke. Ini candlenya bagus. Tadi dia sempat tunggu. Lebih baik kita gambar aja deh. Gambar trendline-nya ya. Sekalian kalian belajar juga. Jadi nggak cuma menjelaskan. Kita gambar. Kita hapus-hapus ini. Ini bekas dianalisa pas live dulu, guys. Ini di live pernah dianalisa WSKT ini. Itu sebabnya ada garis-garis ini. Ntar agak susah nih hapusnya. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Oke. Nah, ini dari stokastiknya. Stokastiknya tuh masih mendukung ya. Kalau kita lihat stokastiknya masih mengarah ke atas dan belum menyentuh area putih. Belum menyentuh area putih. Area putih apa, Bang? Area overbought. Biasanya seperti itu. Kalau lihat dari MACD masih oke. Baru akan mengarah ke atas dari MACD-nya. Terus kita lihat lagi dari mingguannya dulu. Kita lihat dari mingguan. Nah, ini dari mingguannya menarik. Di sini ada candle support dan ini merupakan candle batang konfirmasi support. Jadi supportnya yang ini, candle konfirmasinya yang ada di sebelah sini. Harusnya untuk support jenis ini dia bisa nge-up seenggaknya sampai kisaran sini. Dia harusnya bisa up sampai kisaran 1665 sampai 1070. Nah, harusnya candle hijaunya itu bisa sampai ke sini, guys. Untuk support jenis ini bisa sejajar dengan yang ini. Terus kita lihat lagi dari harian. Nah, hariannya kita coba lihat
target price-nya menggunakan Fibonacci. Nah, kalau kita lihat nih, kita perhatikan di sini ada gap nih. Ketika dia melonjak naik, harusnya dia bisa nutup gap yang ada di sini, guys. Jadi gap ini bisa kita jadikan patokan untuk target poinnya. Target point. Nih. Dari 1665 sampai gapnya ada di sini. Nah, sampai 1700. Berarti ini berpotensi buat sentuh kisaran 1700. Harusnya gap ini bisa dia tutup. Kalau emang dia besok breakout. Bahkan mungkin bisa lebih kalau kita lihat menggunakan Fibonacci nih. Dari sini. Sini. Bentar, ini nggak akurat, kita nyalain dulu. Biar lebih akurat ya. Fibonacci dari sini ke sini. Nah, saya tarik garis Fibonacci dari swing high yang ada di sini ke swing low yang ada di sini. Kita lihat level resistennya. Di sini ada resisten 0.618 merupakan resisten yang cukup kuat. Yang bisa dikatakan itu agak sulit buat di breakout, dan kalau misalkan dia buat support di kisaran level tersebut itu bisa menjadi support yang cukup kuat juga, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa jadikan itu sebagai target point untuk TP. TP keduanya berarti bisa di kisaran 1790. Seperti itu. Nih kita lihat seperti ini. Nah, jadi target pertama kita dari kisaran 1660, 1700, sama yang ketiga itu berarti 1790. Itu tinggal kalian pilih aja. Itu yang menjadi planning saya. Di sini kalau kita menggunakan moving average 2134, di sini menunjukkan pola-pola masih ada kemungkinan untuk uptrend, masih ada potensi uptrend. Kalau kita lihat candle hari ini tepat berada di atas moving average 21 dan 34. Jadi ada potensi dia masih dipantulkan ke arah atas. Skenarionya seperti itu. Terus bang, apalagi yang buat yakin buat beli WSKT tadi? Nah, yang bikin saya yakin kenapa saya mau beli WSKT, kalau kita lihat dari time frame 4 jam. Nah, time frame 4 jamnya bisa kita lihat di sini membentuk pola rounding seperti yang kita bahas kemarin-kemarin di live. Ketika ada pola seperti ini berpotensi buat di breakout. Ini merupakan neckline-nya nih. Ini neckline-nya, dia harus breakout melewati neckline yang ada di situ. Biasanya kalau udah rounding seperti ini, kemungkinannya 80% up seharusnya. Dan kalau kita konfirmasi dengan candle, kita lihat candlenya, di sini ada candle support. Dan ini merupakan candle konfirmasi. Ketika candle konfirmasi ini sudah melebihi candle merah yang sebelumnya, itu pertanda dia masih akan berpotensi melanjutkan kenaikannya, guys. Di sini volumenya udah cukup bagus, volume 4 jam. Di sini kita lihat rounding, ini cup and handle juga, bisa kita bilang seperti itu. Mirip-mirip sama IHSG. Nah, dari situ saya yakin. Karena time frame 4 jamnya seperti ini, saya yakin buat beli. Dari stokastik ya, stokastik memang belum crossing dalam time frame 4 jam, tapi kita bisa lihat dari time frame 1 jam. Nah, dari time frame 1 jam kita lihat. Nah, dari time frame 1 jamnya dia sudah mengarah ke atas. Ditambah di sini volumenya cukup tinggi nih. Volumenya cukup tinggi. Dari situ saya pindah ke time frame 1 menit. Ini memang agak-agak ribet ya analisanya.
memang seperti itu. 1 menit. Nah, di time frame 1 menit itu saya coba lihat. Nah, time frame 1 menit membentuk pola cup. Nah, bisa jadi seperti itu. Time frame 5 menit. Pokoknya gini-gini aja, saya cek aja. Saya cek antara time frame 1 menit, 5 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam. Kita lihat di sini semuanya konfirmasi candle hijau di penutupannya. Dan terlihat adanya support. Di setiap time frame-nya terlihat adanya support. Tidak ada rejection. Nih, hijau-hijau. Tidak ada candle rejection di situ. Jadi ini masih berpotensi kuat. Secara arah trend line, ini trennya masih dalam kondisi trend bullish. Untuk target TP ya silakan tentukan sendiri. Soal beli atau enggak, keputusannya ada di kalian. Di sini saya hanya memberi gambaran trading plan saya, tidak ada ajakan untuk membeli ya. Nah, kalau kita lihat ini merupakan level resistennya nih. Ini resisten. Ketika saya cocokkan, saya lihat pinggir dia sudah breakout. Candle hari ini sudah break di resistennya. Pertanda dia masih berpotensi untuk naik ke kisaran sini. Seenggaknya minimal dia tutup gap yang ada di sini. Oke, soal naik lagi ke sini ya entahlah. Kita lihat aja kondisinya nanti. Sampai sini saya rasa kalian sudah paham. Memang analisanya sesimpel itu. Nggak susah. Kita nggak ada tarik-tarik garis yang ribet-ribet. Karena secara arah trendline ini masih dalam kondisi yang bullish. Dan sudah dikonfirmasi dengan moving average juga. Semisal gagal bang. Dia gagal breakout. Terus kita cut loss di mana? Nah, untuk cut lossnya saya biasa taruh 1 tick di bawah support, berarti ini 1320, 1315 saya bakal keluar. 1315. Nah, 1 tick. Nah, di kisaran 1315. Cut loss-nya bisa di situ. Karena supportnya ada di 1320. Jadi saya keluar di 1315. Oke, untuk Sabtu Minggu kita selalu ada live streaming ya. Atau mungkin Jumat, karena Jumat udah mulai libur. Jadi kalian yang mau saham-sahamnya dianalisa bisa request nanti melalui Telegram. Buat yang belum gabung Telegram, kalian bisa klik aja melalui link yang ada di deskripsi. Oke.